Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Saat ini saya sedang belajar dan saya ingin juga untuk mengajak teman-teman semuanya belajar. Apa yang dipelajari yaitu soal latihan ya, soal latihan bagian wawancara untuk seleksi P3K, terutama bagi teman-teman guru ya yang juga mengikuti P3K tahun 2021. Oke, jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar. Baik teman-teman, di sini saya sudah sudah punya satu soal ya, soal wawancara. Ini sharing-sharing dari teman-teman ya, sesama teman guru yang sama-sama sedang berjuang ya dalam proses seleksi P3K untuk guru. Ini di sini ada watermarknya ya, yaitu dari Daring Mat Channel ya. Terima kasih Daring Mat Channel yang sudah memberikan soal-soal latihan untuk kami semuanya. Mudah-mudahan menjadi pahala yang baik bagi Anda ya. Oke, untuk soal yang pertama ada pertanyaan seperti ini. Apabila Anda diangkat menjadi pegawai ASN P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Berikanlah pendapat Anda atau berikanlah alasan Anda. Jawabannya yang terbaik adalah saya atau kita semuanya tentu saja bersedia ditempatkan di mana saja, karena kita merasa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Nah, saya tidak akan membeda-bedakan tempat kerja. Dimanapun saya bekerja, saya akan tetap profesional sebagai pegawai ya. Saya akan tetap profesional dimanapun tempatnya saya bekerja, tetap profesional dalam menjalankan tugas. Itu ya contoh jawaban untuk pertanyaan apabila Anda diangkat sebagai pegawai ASN P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa motivasi Anda menjadi P3K atau menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Di sini setidaknya ada dua hal yang pokok ya, mengapa saya ingin menjadi pegawai P3K. Yang pertama adalah saya ingin mengabdikan diri ya. Saya ingin mengabdikan diri menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau menjadi seorang P3K. Mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada negara dan kepada masyarakat. Mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, yaitu selain untuk mengabdi, saya juga ingin mengembangkan kemampuan diri agar menjadi pegawai yang profesional ya. Jadi itulah motivasi bagi kita untuk menjadi P3K. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apakah pendapat Anda tentang profesionalisme aparat sipil negara atau ASN ya? Apa pendapat Anda tentang profesionalisme ASN? Nah, di sini jawabannya adalah ASN yang profesional adalah ASN yang mumpuni dalam jabatan sebagai ASN yang meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural ya. Jadi profesionalitas ASN adalah yang mumpuni dalam jabatan sebagai ASN yang meliputi apa saja? Meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Ini macam-macamnya ya, poin-poinnya ada banyak sekali. Di antaranya adalah ASN memiliki integritas, artinya memiliki kejujuran dalam bekerja. Kemudian mampu bekerja sama dengan rekan ya, baik rekan seprofesi maupun tidak dalam satu profesi. Kemudian bisa melayani publik ya, mengembangkan diri ya, senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan pelayanan, meningkatkan pelayanan pada negara dan masyarakat, dan berperan aktif dalam membantu rekan untuk pengembangan dirinya. Kemudian memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, kemudian siap beradaptasi dan pandai mengelola perubahan ke arah yang lebih baik.
ya. Kemudian berani mengambil keputusan, menjalankan tugas dengan baik, berorientasi hasil, kemudian mempunyai kemampuan yang sesuai dengan jabatan yang diemban, dan yang terakhir adalah memiliki jiwa sosial dan terbuka dalam perbedaan. Ini adalah kemampuan sosiokultural. Jadi poin-poinnya ada banyak sekali ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 ya. Pada prinsipnya tadi adalah manajerial, teknis, dan sosiokultural. Nah, penjabarannya ada 10 tadi: kejujuran, kemudian bisa kerjasama, melayani publik, selalu mengembangkan diri, bisa berkomunikasi secara efektif, kemudian kemampuan beradaptasi dan mengelola perubahan ke arah yang lebih baik, kemudian berani mengambil keputusan, menjalankan tugas dengan baik, berorientasi pada hasil, kemudian memiliki kemampuan yang sesuai dengan jabatan yang diemban atau memiliki kemampuan teknis itu, kemudian yang terakhir adalah memiliki jiwa sosial dan terbuka dalam perbedaan. Ini adalah kemampuan sosiokultural. Oke, kemudian yang keempat, apa pendapat Anda tentang guru profesional? Nah, guru profesional ini memiliki 4 kompetensi jabatan guru. Yang pertama adalah pedagogi, kemudian kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi profesional, kemudian kepribadian dan sosial ya. Pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Kemampuan pedagogi, kemampuan profesional, kemampuan kepribadian atau kompetensi kepribadian, dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kemudian untuk kepribadian ini memiliki karakter personal yang baik ya, yang positif. Misalnya seorang guru harus supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial, hukum, dan lain-lain. Itu kepribadian. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kemampuan atau kompetensi profesional. Maknanya adalah guru harus memiliki kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki ya, agar tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Pedagogi, kepribadian, dan ini profesional. Artinya kalau profesional itu harus guru harus memiliki kemampuan agar tugas-tugasnya itu selesai dengan baik semuanya. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi sosial atau kemampuan sosial ya. Ini berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum. Interaksi kepada siapa? Baik kepada peserta didik, kemudian kepada sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua, hingga masyarakat secara luas. Itu adalah 4 kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru profesional. Lanjut ya, untuk soal pertanyaan yang kelima, apa pendapat Anda tentang pengajar dan pendidik dan apa perbedaannya? Oke, untuk pengajar dan pendidik, jadi seorang pendidik itu pasti bisa mengajar, sedangkan kebalikannya kalau pengajar itu belum tentu bisa mendidik. Nah, untuk pendidik atau kemampuan mendidik itu lebih kepada bisa menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak yang baik kepada setiap siswanya. Sedangkan untuk mengajar atau hanya sebagai seorang pengajar ini adalah yang kaitannya dengan permasalahan akademis ya, bertanggung jawab hanya pada masalah akademis, atau bisa melakukan tindakan untuk membuat orang lain mengerti atau paham akan sesuatu. Itu adalah perbedaan antara pendidik dengan pengajar ya. Jadi pada intinya adalah seorang pendidik itu pasti bisa mengajar, sedangkan pengajar itu hanya transfer pengetahuan saja, hanya bertujuan secara akademis, yaitu membuat seseorang itu menjadi mengerti atau memahami akan sesuatu. Kemudian untuk yang keenam, apa pendapat Anda tentang Pancasila sebagai dasar negara dan implementasi pekerjaan Anda terhadap hal tersebut? Oke, jawaban yang terbaik ini ada cukup panjang ya. Jadi Pancasila adalah
Dasar Negara Indonesia, yang artinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi poinnya adalah dasar negara, kemudian semuanya harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian implementasinya bagaimana? Apabila kita menjadi seorang guru misalnya ya, atau implementasi terhadap pekerjaan kita adalah saya akan melaksanakan pekerjaan saya sebagai seorang pendidik dan pengajar sesuai dengan aturan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah. Nah, saya akan juga ikut berperan aktif menjadi bagian terdepan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk anak-anak didik saya. Kemudian saya juga akan mengajarkan mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi itu ya, implementasinya adalah satu, melaksanakan kegiatan mendidik itu dan mendidik dan mengajar itu sesuai dengan aturan yang berlaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian berperan aktif menjadi bagian yang terdepan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap anak didik saya. Kemudian mendorong atau mengajarkan mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, kita sendiri dulu yang bertindak sesuai dengan Pancasila. Kemudian kita menanamkan nilai-nilai Pancasila dan mendorong mereka atau mengajarkan mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, kemudian nomor 7 ya, pertanyaan wawancara yang nomor 7. Bagaimana pendapat Anda atau apa pendapat Anda tentang lagu Indonesia Raya? Ini jawaban yang terbaik ada 2 ya. Jadi yang pertama, lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan bagi negara Indonesia. Lagu Indonesia Raya adalah gambaran perasaan nasional yang memiliki makna, salah satunya menggambarkan semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Ya, semangat dan cita-cita bangsa Indonesia yang tertulis dalam lirik demi lirik lagu. Ya, jadi Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan, kemudian mewakili perasaan nasional, kemudian maknanya menggambarkan semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, lagu Indonesia Raya ya, lagu Indonesia Raya adalah termasuk identitas nasional. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap lagu Indonesia Raya dan senantiasa menjiwai apa yang terkandung di dalam lagu tersebut, apa yang terkandung di dalamnya. Mencintai lagu Indonesia Raya merupakan bagian dari cinta tanah air dan rasa nasionalisme kita. 2 jawaban itu ya. Oke, kemudian jelaskan apa Pancasila menurut Anda. Pancasila menurut Anda itu bagaimana ya? Kemudian mari kita baca ya jawaban-jawaban yang terbaik ya. Ini cukup banyak juga ya. Jadi Pancasila adalah pandangan hidup bangsa bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila adalah dasar negara. Seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia, rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 ideologi utama penyusun Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tercantum pada alinea keempat pembukaan atau preambul UUD 1945. Itu ya, itu adalah pandangan kita terhadap Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara, dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian apabila Anda menjadi guru profesional, apakah Anda bersedia ditempatkan di wilayah seluruh Indonesia? Ini sama seperti pertanyaan pertama tadi ya, yang nomor 1. Jadi saya bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia, karena bagi saya guru profesional adalah guru yang siap menjalankan tugas sebagai pengajar dan pendidik di mana saja, pada siapa saja, untuk mencerdaskan generasi muda penerus bangsa.
Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa motivasi Anda sebagai seorang guru? Adalah pengabdian ya. Menjadi guru bagi saya adalah kesempatan untuk mengabdi kepada negara dan mengabdi kepada masyarakat. Ikut menjadi bagian dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia dan generasi penerus bangsa demi kemajuan bangsa. Jadi itu ya teman-teman, salah satu contoh soal wawancara untuk seleksi ASN P3K ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih untuk Daring Mat Channel ya. Mudah-mudahan kita semuanya tercapai ya, kita tercapai cita-cita kita semuanya, tercapai keinginan kita semuanya untuk bisa menjadi ASN P3K dan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara demi kemajuan bangsa. Terima kasih. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.